Jangan kau pikir hukum ini milik ayahmu, katanya pelan. Ini milik rakyat. Bila mereka merasa tak adil, maka ubahlah hukum, bukan dengan amarah, tetapi dengan telinga yang mendengar. Ia wafat di tengah malam, dikelilingi imam, keluarga, dan penasihatnya. Tidak ada pesta, tidak ada keramaian. Hanya kesunyian yang dalam di dalam tembok-tembok kuil Babylon. Jenazahnya dibaringkan di ruang bawah tanah istana, di mana para pendeta menulis ayat-ayat penghormatan di lempeng tanah liat, menempatkannya di sisi tubuhnya. Batu hukumnya tetap berdiri di pusat kota, dan rakyat Babylon datang menyentuhnya dengan tangan penuh hormat. Epilog akhir, Hammurabi dalam cahaya abadi. Lebih dari 30 abad berlalu, dan dunia berubah. Babylon hancur, kemudian dibangun lagi, lalu hancur kembali. Para penakluk datang dan pergi. Namun hukum, Hammurabi tetap menjadi warisan agung peradaban manusia. Hukum yang bukan hanya tentang hukuman, tetapi tentang niat menciptakan keadilan yang menyeluruh di tengah dunia yang kacau. Hammurabi mungkin telah pergi, namun suaranya tetap berbicara dalam setiap diskusi hukum, dalam setiap mimbar keadilan, dan dalam hati siapapun yang percaya bahwa hukum adalah pelindung yang paling agung dari hak manusia. Bila engkau ingin dikenal setelah mati, jangan ukir namamu pada tembok. Ukirlah keadilan di hati rakyatmu dan tinggalkan hukum yang melindungi mereka. Hukum bukanlah milik para raja, melainkan milik mereka yang lemah dan tak bersuara. Maka tulislah ia di batu agar tidak mudah dibengkokkan oleh mereka yang berkepentingan. Seorang penguasa yang besar bukan dinilai dari berapa banyak kota yang ia taklukkan, tetapi dari berapa banyak rakyat yang merasa aman tidur di rumahnya sendiri. Aku tidak memegang pedang untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan pena dan hukum, sebab kekuasaan tanpa keadilan hanyalah bayang-bayang tirani yang menjalar dalam gelap. Aku menulis hukum bukan untuk zaman ini saja, tapi untuk zaman yang belum lahir, agar mereka tahu bahwa dahulu pernah ada seorang raja yang lebih memilih mendengar jeritan rakyat daripada suara emas. Tuhan memberiku tongkat dan cincin, bukan untuk memukul dan mengikat, tetapi untuk menunjuk jalan dan menjaga agar yang kuat tidak menindas yang lemah. Bila seorang bangsawan mencuri dari petani, maka dosanya 2 kali lipat. Sebab ia bukan hanya mencuri, tetapi juga menghancurkan kepercayaan. Jangan kau pikir bahwa memerintah berarti memerintah orang lain. Yang lebih sulit adalah memerintah dirimu sendiri agar tidak menjadi zalim ketika semua tunduk padamu.